Terbongkar. Karena kasus ini Bank BRI terbang. Gegara SSF atau pajak, Pak Firman? Kenapa kok saham BBRI ini tuh kemarin sempat terbang? Ya, dan kenapa kok saham BBRI itu turun, Pak Firman? Saya stres ini, masuknya itu banyak. Nah, kira-kira bagaimana perkembangan mengenai dari saham BBRI ini ke depan? Kita akan ungkap ya untuk kalian yang pegang dari saham BBRI atau yang nyangkut ya ratusan juta atau puluhan miliar. Kita akan ungkap mengenai dari saham BBRI ini untuk Bapak Ibu semuanya. Dan bagaimana strateginya? Kita akan bongkar itu semuanya. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terbaru ya Bapak Ibu ya. Nah, kita dapatkan dari investor.id, ditulis oleh Harso Kurniawan pukul jam 3 tanggal 23 November, bahwa obral saham paling murah malah yang punya laba tertinggi. Ya. Kenapa kok bisa demikian, Pak Firman? Nah, kemarin ini kok saham BBRI kok turun terus? Ya, ini saya stres sekali, Pak Firman. Masuknya cukup banyak. Ya, tenang Bapak Ibu, kita akan bongkar semuanya untuk kalian, ya, khususnya yang nyangkut. Ya, namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan untuk kalian yang ingin review, silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Nah, hari ini tanggal 23 November pukul jam 19.49 ya. Nah, ini permintaan kalian yang dinanti-nanti ya. Nah, ini. Nah, kita akan cek dulu mengenai dari IHSG kita. Nah, IHSG kita itu kemarin sempat ada inflow besar ya, karena IHSG kita itu masih kuat di MA5. Nah, IHSG itu masih berada di MA20 dan juga MA100. Itu artinya apa? Masih dinamis. Kenapa kok bisa demikian IHSG kita, Pak Firman? Ya, seperti itu. Dan saham BBRI itu kenceng naiknya kemarin ya, kayak gitu. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya, bahwa kemarin ketika saham BBRI itu dinaikkan itu ada yang keluar ya, ada yang TP ya. Jadi ini volumenya itu merah. Jadi ketika saham BBRI itu sebagian dinaikkan, mereka exit ya sekitar 2,7 juta lot ya, ini di saham BBRI. Nah, makanya kemarin ya, ketika saham BBRI itu naik ini, itu siapa yang nggoreng sih Pak Firman? Yang menaikkan harga saham BBRI itu siapa? Nah, ternyata itu adalah JP Morgan. Ya, siapa lagi kalau bukan JP Morgan? Jadi JP Morgan ini yang punya lapak paling banyak di saham BBRI ini. Ya. Nah, satu sisi JP Morgan itu kemarin masuk sekitar 595.000 lot ya, dan dia juga keluar ya TP sekitar 193. Namun satu sisi net volumenya itu mencapai 400.000 lot ya. Dinaikkan pakai JP Morgan dan juga CC serta ZP ya, ini ya kompak ya, ini yang main saham BBRI itu dia pakai bukan nih. Tapi satu sisi ada yang keluar ya. Nah, yang keluar siapa lagi kalau bukan AK. Makanya kemarin kita pas waktu live trading ya, bagi bareng sama alumni kami ya, mereka sudah punya intuisi. Wah, ini pasti ada yang keluar Pak Firman. Jadi kode Da Vinci-nya itu sudah keluar. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya bisa mengajarkan kode Da Vinci atau bahasa market maker atau bahasa para bandar ya, berkomunikasi ketika running trade. Walaupun broker summary itu ditutup. Loh, kok bisa Pak Firman? Emang bisa ya? Bisa. Kalau kalian itu jam terbang itu biasa dilatih setiap hari. Ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Firman mengenai dari saham BBRI besok? Diturunkan dulu.
Kenapa? Hari tenang. Ya, Bapak Ibu kalau pengen masuk lagi ya nanti ketika pilkada usai. Ya, itu boleh untuk masuk kembali. Nah, ini tuh kemarin ya untuk menaikkan psikologisnya biar agar masuk. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ya, nilai transaksi kemarin saham BBRI itu standar ya, cuman 1,2 triliun ya, ini nilai transaksinya. Dan kalau 1,2 triliun itu nggak begitu rame. Jadi ramenya di saham BBRI itu sekitar 3 triliun. Itu rame, bener-bener ada inflow masuk. Jadi ini hanya gubrakan aja. Padahal ya mereka juga keluar pakai AK ini. Nah, ada yang bertanya, Pak Firman, ini kalau misalkan asing masuk itu mereka keluar nggak? Iya, keluar. Kenapa kok prakteknya bisa demikian? Biasanya mereka itu rolling. Ya. Dan kenapa kok kemarin BBRI turun terus, Pak Firman? Apa yang terjadi? Ya, ini itu masih diuji mengenai short selling. Ya, short selling. Nah, Pak Firman dapat dari mana? Ya, ini ya SSF. Ya. Ini kasusnya itu mengenai dari SSF atau instrumen investasi untuk pasar bearish dan juga bullish. Nah, jadi kemarin itu prakteknya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk SSF sendiri atau single stock future, ya, kalau misalkan harga sahamnya itu turun, Bapak Ibu itu bisa untung. Nah, BBRI itu termasuk kategori yang di ACC sama bursa kita. Karena ada 5 emiten. Ada 5 emiten, ya. Yang pertama itu BBRI, ASI, BBCA, MDKA dan juga Telkom. Nah, semua yang masuk SFF itu mereka turun semua. Tapi ini baru berlaku pada tanggal 12 November. Nah, kalau kita bisa cermati, coba yang masuk LSF turun semua, Bapak Ibu. Telkom, terus ASI turun toh. Terus MDKA turun lagi. Terus apa lagi? BCA turun semua. Nah, ini kemarin juga kami sempat meeting ya dari beberapa insider ya, di insider sekuritas yang sudah bergabung ya, itu baru 3. Bapak Ibu nanti tinggal dicek karena kami nggak mau sebut ya, takutnya kan kami rekomendasi untuk pakai sekuritas tersebut ya, kayak gitu. Nah, ini mereka kemarin itu sempat meeting dan untuk di sekuritas lain itu mungkin belum join. Nanti kedepannya itu akan join. Nah, SSF itu apa? Bapak Ibu kalau yang sudah biasa bermain apa namanya forex atau di bursa luar itu biasa short selling. Ya. Nah, kalau dalam short selling itu Bapak Ibu semuanya ya, jadi ada istilah yang namanya long dan juga short. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu beli atau di long ya istilahnya ya, ketika di saham BBRI ini turun ya, BBRI ini itu kemarin pada tanggal 12 ya di saat posisi ini. Ya. 12 November. Nah, di mana? Nah, di sini. Nah, jadi BBRI itu di short. Prakteknya itu seperti apa sih Pak Firman? Jadi intinya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, mengenai dari akun short sama akun yang reguler itu berbeda. Beda apa namanya? Beda pasar. Tapi mengenai harga sahamnya itu mengikuti yang ada di reguler. Reguler itu yang mana Pak Firman? Ya di saham ini. Ya, BBRI ya. Nah, ini mungkin mengenai short selling itu yang ngerti ya orang-orang yang sudah profesional aja. Hanya beberapa aja yang ngerti. Tapi kalau investor retail apalagi pemula itu mereka nggak ngerti, belum ngerti. Nah, beruntung tuh mereka yang masuk di kelas kami sudah tak kasih tahu ya mengenai mekanisme SSF ini. Ya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kok saham BBRI itu turun? Ya.
SFF kan dia di berjalan itu pada tanggal 12 ya di sini, sorry. Nah, di sini ya. Nah, jadi di short. Nah, begitu listing ya produk SSF ini, walaupun Bapak Ibu itu nggak punya barang, tapi bisa jualan dulu di short, di long jualan. Ya. Oh, ternyata saham BBRI turun sampai ke sini Pak Firman ya. Kita langsung jualan nih di harga 4.500. Ya. Walaupun kita belum punya barang. Lah, siapa yang punya barang Pak Firman? Sekuritas kita. Jadi kita dibenjamin. Ya, di short di long dulu, long. Ya. Nah, ternyata betul saham BBRI itu turun. Ya, sampai ke harga 4.200. Apa yang terjadi agar kita bisa untung? Iya, di short seperti itu. Ya, di short seperti itu. Jadi tebus. Jadi walaupun sahamnya saham BBRI itu kita turun, ya, kita bisa untung. Untung dari mana? Selisih harga itu. Nah, beruntung sekali kalau kalian itu masuk di kelas kami. Teknis seperti itu saya jelaskan. Dan ini mungkin di luar sana itu belum ngerti, hanya beberapa orang saja, dan mereka harus punya lisensi. Ya, jadi orang-orang yang belum join di bursa itu ya baru 3 aja sekuritas itu. Nah, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ketika beli saham turun ini bisa pakai akun short tersebut. Ya. Nah, mekanisme seperti ini itu prediksi saya itu dimainkan sama market maker, ya. Jadi mereka itu bekerja sama. Ya, biasanya ya bekerja sama. Nah, kok Pak Firman kok bisa tahu mengenai hal itu? Nah, ini kan adalah taktik dagang. Contoh misalkan, saya punya rekan yang sudah beli di saham BBRI itu di harga 2.300. Sudah punya barang di bawah. Masuknya sekitar ya 5 triliun atau 20 triliun. Ya. Teman saya misalkan dari Amerika, misalkan seperti itu ya, atau dari Jakarta. Jadi mereka itu investasi, pokoknya ngumpulin barang aja. Ya, nah gitu. Habis itu nanti saya bilang, "Bro, saya mau ngelong nih di saham BBRI, tolong diturunkan ya." Kayak gitu. Turun. Oke, Pak Firman sampai berapa? Buang sekitar 1 triliun aja lah, misalnya gitu. Saya nanti akan tebus kok di bawah. Nah, oke, siap. Nanti sisanya bagaimana ya? Bagi hasil. Ya. Jadi memang sengaja diturunkan seperti ini. Ketika mereka itu TP yang punya barang di sini diturunkan, ya. Habis itu saya melakukan nge-short. Ya, saya tebus begitu pagi-pagi, begitu TED, ya, saya jualan, mereka jualan bareng, harganya kan mengikuti. Nah, ketika sudah mentok sampai berapa, oh ini kayaknya sudah cukup, saya akan tebus untung. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi produk ini itu hanya dilakukan di akun reguler ya. Jadi kalau di akun syariah itu belum. Kok belum? Nggak boleh. Karena di situ ada yang namanya transaksi yang mungkin ijon ya, kalau Bapak Ibu tahu. Nah, ini hanya dilakukan di 5 emiten ini aja. Jadi ya di saham-saham gorengan. Nah, kemarin juga kami diskusi dengan pihak BI ya. Nah, kenapa kok kita kok baru, padahal bursa luar itu sudah melakukan hal tersebut? Atau kalian ya yang mungkin nge-short kayak gitu? Ya, bisa ya. Kenapa kok bisa gini? Ya karena investor kita itu belum dewasa Pak Firman. Jadi belum cakap. Nah, mungkin ke depan kalau misalkan anggota bursa ya dari beberapa sekuritas itu mereka sudah punya karyawan yang kompeten, ya mungkin akan dikenalkan mengenai produk ini. Tapi saat ini baru 3.
Nah, kebetulan sekuritas saya itu ya masuk mengenai hal tersebut. Jadi ya enak, walaupun ketika marketnya bearish, saya pakai akun yang short selling. Ya, kayak gitu. Nah, ini juga nanti bisa digunakan di trik-trik yang lain. Jadi kenapa kok dilakukan itu Pak Firman? Ya karena yang terjadi itu ketika marketnya lagi bearish, investor kakap itu mereka justru lebih baik itu liburan, ya ke luar negeri sambil menunggu fund itu masuk, ya seperti itu. Nah ini ya menarik ya dari produk tersebut. Nah setelah sudah di short, ya baru nanti masuk kembali naik. Nah mengenai dari saham BBR ini, kapan Pak Firman saham BBR itu bakalan naik? Ya tinggal sesuaikan trading plan Bapak Ibu. Ya, tujuannya untuk ngapain? Pak, ini di channel sebelah itu fundamental itu sudah mati loh, Pak. Atau sudah nggak berlaku. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu adalah sebuah statement ya atau pendapat opini orang lain yang ditakdirkan untuk mereka yang FOMO sebenarnya. Ya, jadi kekhawatiran mengenai hal itu. Ya. Jadi orang-orang yang ketika itu belinya ikut-ikutan ya bakalan habis. Tapi untuk yang di kelas kami itu mereka ya nggak bakalan habis. Karena ketika mereka itu trading itu ya ada saya. Dalam hal ini apa? Pendampingan. Pak, ini beli ini itu bagus apa tidak? Ya, seperti itu. Ya. Nah, biasanya mereka juga tak kasih tahu fundamentalnya. Tak kasih tahu jam-jam momentum yang terbaik untuk masuk itu mereka tak kasih tahu semuanya. Ya. Karena apa? Ya masuk di kelas kami itu ya mayoritas para pemula. Tapi asetnya ya di atas 1 juta ke atas ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali, ada yang dari 100 terus 1 M. Ya mereka tak dampingi. Kenapa kok didampingi Pak Firman? Apakah Pak Firman nggak takut? Karena saya kasihan Bapak Ibu. Jadi uang segitu itu nggak boleh main-main. Jadi harus dikelola dengan benar. Ya, kayak gitu. Dan nggak boleh ngasal. Ya, seperti itu. Wah, ini Pak Firman cuma cocok monologi aja. Enggak, ini praktek seperti ini itu sudah dilakukan di bursa lain ya, luar negeri. Karena sebenarnya untuk praktek seperti itu sudah diajari ya di perkuliahan kami ya, khususnya di S1, S2 dan juga S3. Nah, lanjut lagi ya. Ini mengenai dari saham BBR ini. Nah, menarik nggak Pak Firman kalau untuk investasi saham BBR ini? Ya menarik. Apa tesisnya atau dasarnya itu apa Pak Firman? Kenapa kok saham BBR itu menarik untuk masuk lagi? Ya karena saham BBR itu adalah cocok untuk investasi. Nah, kalau saya pribadi mengenai dari saham BBR itu melakukan 4 teknik. Swing, invest, trading, dan juga untuk scalpingan. Loh, BBR buat di scalping Pak Firman? Iya. Jadi BBR ini ya saya buat scalping ketika apa? Ketika ada inflow besar masuk. Saya biasanya scalping situ. Tapi mohon maaf, modalnya juga besar. Ya. Hantam paling enak modal besar itu ketika ada inflow 1% sampai 3% atau itu kan cukup Bapak Ibu. Ya. Karena ya sekali hantam itu ya besar. Pak, kalau untuk swing sama invest bagaimana? Ya menarik. Nah, ini itu yang dinanti-nantikan para investor. Pak, investor swing itu apa? Di kelas kami itu saya jelaskan itu semuanya. Itu adalah teknik atau metode cari cuan. Ya, kayak gitu. Nah, ini yang ketika saham BBR itu turun, rontok ke bawah itu dinanti-nantikan para investor. Karena tujuannya adalah untuk nabung. Ya kalau bisa saham BBR itu turun ke harga 3.000-an lah. Tapi kan apakah iya diizinin sama siapa? JP Morgan. Nah kemarin itu hanya gubrakan kecil aja ya. Jadi alumni kami itu jam terbangnya itu sudah mengerti hal ini. Wah tenang, ini paling gubrakan aja. Nah, kenapa? Ya karena mereka itu melihat ya transaksinya cuman kecil kok, Pak. Ya, cuman kecil. Nah, biasanya kayak gini ya, 2 triliun. Nah, ini agak rame banget. Nah,
nih ya, 3 triliun, 4 triliun ya. Ini nilai transaksinya. Jadi hanya gubrakan aja. Nah, besok bagaimana Pak Firman? Ya distribusi biasanya. Ya, syukur-syukur dinaikkan, ketika naikkan dikit geprek langsung ya. Nah, tapi kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi ya no problem, tidak masalah. Ini yang masih murah ya dari saham BBR ini. Nah, untuk kalian yang mungkin tujuannya untuk 1 tahun yang akan datang atau 5 bulan yang akan datang kan, atau beberapa tahun yang akan datang, ini mulailah untuk investasi di saham BBR ini. Pak, itu loh channel sebelah fundamental itu sudah mati. Itu sebuah opini. Jadi ditargetkan bukan untuk kita yang sudah ngerti dalam dunia pasar modal. Ditargetkan kepada siapa? Orang-orang yang awam, yang pemula, yang FOMO. Ya, yang ketika dagang saham itu mereka nggak punya analisa, atau beli saham itu ketika ya ikut-ikutan ada berita. Tapi kalau di kelas kami, alumni kelas kami itu ya mereka ya sudah punya wawasan atau punya knowledge ya, seperti itu. Lu kenapa takut? Ya, itu Pak, katanya lu, barang katanya lu ini lu, tak lihatkan datanya lu nih. Ya, bahwa saham BBR itu net income-nya itu bertumbuh 19,2 triliun tahun 2021, ini naik menjadi 45,0 triliun. Kemarin itu 43,9 triliun. Pak, ini sektor UMKM itu di menengah ke bawah itu lagi krisis loh Pak. Kayak gini. Hati-hati loh mengenai dari saham BBRI. Lah, opini kok dibahas atau tanyakan di tempatnya Pak Firman. Ya kalah. Wong saya punya datanya kok. Nggak bisa, jadi nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Lupa, hati-hati loh Pak, nanti pajaknya itu akan naik ya. Ini memang satu sisi mengenai negara kita ya, bahwa ada kenaikan pajak ya di sini. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2008 PPN itu naik 12%. Kenapa kok dinaikkan sih Pak Firman? Ya. Kenapa kok pajaknya dinaikkan? Saya ini panik ini Pak Firman. Tenang aja Bapak Ibu. Jadi ini itu nanti berimpact kepada daya beli masyarakat kita. Ya. Jadi pajak itu nanti kembali lagi kepada masyarakat kita. Jadi kita sebagai pengusaha ya, apalagi saya sebagai pedagang, jadi saya itu butuh para retail ya, butuh masyarakat yang menengah ke bawah, saya butuh. Kenapa? Biar adanya daya beli ya di sikup ekonomi mikro. Kenapa? Ya nanti bertambahnya kepada kita kok yang punya pengusaha besar ya, karena kenaikan pajak ini itu digunakan untuk apa? Untuk stimulus ya, ada stimulus ya. Ini kita juga belajar mengenai dari saham ini. Nah, ketika pajak ini tuh dinaikkan Bapak Ibu ya, ini nanti juga akan masuk. Jadi bantu, ada BLT, program harapan PKH, kartu sembako dan lain sebagainya. Ini yang menjadi stimulus ya perekonomian kita. Wah, ini jangan-jangan Pak Firman orang pajak nih. Bukan, ini kita juga harus memahami ya, khususnya untuk kalian Bapak Ibu semuanya yang mungkin ketakutan mengenai pajak kenaikan dan lain sebagainya seperti itu. Pasti kata enggak apa-apa, enggak usah khawatir ya, karena kalau saya pribadi itu ya itu rutin mengenai setoran pajak ya, karena kebetulan saya ini juga muslim yang paham betul mengenai hal itu. Jadi setiap bulan, jadi ini bukan pamer ya Bapak Ibu, jadi sebagian rezeki saya itu saya kasihkan kepada mereka yang punya berhak. Walaupun misalkan 1 bulan itu saya dapat 1 juta, 100 juta, atau 800 juta, 1 miliar seperti itu, saya nggak makan 100%. Jadi saya sisahkan tiap bulan itu ya 10%. Ya. Ini saya lakukan ini
dari dulu kelola dana 100.000 ya seperti itu. Nah jadi sudah punya habit, sampai besar pun ya kita harus seperti itu. Apa Pak hubungannya dengan saham itu apa? Jadi ini untuk stimulus Bapak Ibu. Ya nantinya mereka akan transaksi kembali di saham BBRI. Wah ada BLT lu Bapak Ibu. BLT nanti cairnya lewat kemana? BBRI. Belum lagi nanti besok lah ya. Ada besok kan masih ada kampanye ya, masih negara kita lagi pesta demokrasi. Bapak Ibu tahu sendirilah. Ya, nggak usah saya sebutkan di sini. Secara rasional aja. Ya, jadi ini memang sengaja memang diturunkan. Jadi orang-orang yang tadinya itu beli di bawah itu TP dulu. Seperti itu. Habis itu nanti dihantam lagi pakai akun satunya lagi. Nah, jadi siap-siap Bapak Ibu ya yang punya dari saham BBRI ini. Ya, wah ini ngeri sekali. Saya kepengen saham BBRI itu turun ke 3.000. Semoga diizinin ya. Nah, kita tunggu dulu ya mengenai dari saham BBRI ini ya, nanti di harga 4.300-an lah. Itu pantulan banget nih. Nah ini. Nah, ini kan sudah naik kan, tapi ini biasanya psikologinya shock ini ya, seperti ini. Ya. Persiapan jangan sampai lepas yang baju merah di saham BBRI ini. Ya, siap-siap. Kami juga sudah siapkan dana yang untuk nyerok di saham BBRI ini. Ya, seperti ini. Ya, jadi terkait mengenai dari kenaikan pajak ini itu untuk stimulus kepada rakyat kita, Bapak Ibu. Ya, makanya yang ditargetkan itu adalah ya pengusaha-pengusaha yang besar. Ya. Pak, kok pajaknya itu dinaikkan, Pak? Saya nanti kena pajak. Sekitar bayar pajaknya setahun itu ya sekitar 5 miliar. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Gimana Pak? Itu uang semua tuh. Enggak apa-apa. Emang Bapak bisa mengatasi hal tersebut? Bisa kok. Jadi kemarin itu kita ya kami ya ketemu juga pengusaha yang di situ bayar pajaknya ya sekitar ya di atas 5 miliar ya seperti itu. Nah Pak, bagaimana agar kita itu biar bayar pajak secara konsisten tapi kita bisa tercover hal tersebut? Bisa, kami kasihkan model bukan modal ya, model teknik bisnis. Emang bisa Pak? Bisa. Karena di dunia akademisi, ya khususnya di dunia perkuliahan kami itu diajarkan bagaimana untuk mengatasi pajak, biar nggak kita itu kucing-kucingan, ya seperti itu. Bisa. Jadi bisa tekniknya satu bisa dapat dari dividen, nanti kita storekan, atau dari SBN ya, sukuk juga nanti kita storekan seperti itu bisa. Ya. Dan nanti kita nggak begitu banyak. Ya seperti itu. Nah praktek tersebut itu dilakukan oleh para konglo-konglo ya yang ada di Indonesia seperti Pak Salim, terus Pak Garibadi Thohir. Ya, mereka juga menerapkan hal tersebut. Ya. Ini mengenai dari praktek tersebut. Jadi ini masa depan di saham BBRI cerah. Cerah bagaimana Pak Firman? Loh turun kok. Loh ini loh karakter dari saham BBRI. Saham BBRI itu karakternya adalah uptrend. Nah, jadi kalau orang-orang yang di situ para spekulan, para yang suka scalping di saham BBRI ini itu ya mereka mayoritas ya masih pada belum nyentuh banget ya karena belum ada inflow. Main untuk di shock turunkan. Nah, ini tingkat level psikologisnya itu di harga 4.000. Semoga di harga 4.000. Ya, biar kita nanti zero survive. Nah, kalau kita lihat dari RSE-nya mengenai dari saham BBRI itu ya masih naik. Ini ya. Nih, jadi untuk kalian yang tujuannya adalah untuk investasi, borong saja. Nabung konsisten. Nanti kalian akan dapatkan 2, capital gain dan juga dividen. Nggak usah khawatir. Masih diskon kok itu. Nah, BBRI ini bakal
kemana Pak Firman arahnya? 6.000 bisa tembus, 7.000 bisa, 10.000 juga bisa Bapak Ibu di saham BBRI ini. Loh, dasarnya dari mana Pak Firman? Jangan ngarang deh kamu. Ini loh Bapak Ibu ya, dari beberapa sekuritas itu ada yang targetnya itu 13.000, 14.000, 12.000. Nah ini loh, kenapa kok mereka menargetkan sampai di situ Pak Firman? Karena kan mereka investor jangka panjang Bapak Ibu. Nah makanya yang saya katakan, jadi kalian itu harus punya trading plan. Apa itu Pak Firman trading plan itu? Nah kan di situ saya ajari semua tekniknya, ya kayak gitu. Jadi kalau kalian itu di saham itu nggak boleh main-main, harus diukur. Ya, naik terus. Wah ini pokoknya menarik sekali dari saham BBRI ini. Dan saya juga bersyukur ya, sangat terima kasih kepada influencer yang menakut-nakuti dari saham BBRI ini, yang akhirnya itu banyak sekali yang cut loss seperti itu. Ya akhirnya kan kita bisa tampung yang paling bawah seperti itu. Karena tujuan kami adalah untuk investasi jangka panjang, yang digunakan jangka panjang itu kita mainkan akunnya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Silakan bisa untuk dimasukkan ya kalau untuk jangka panjang. Yang hold aja. Nah, yang parah kan yang satu akun dan mereka pemula banget, belinya ngasal, ikut-ikutan, ketika lagi dibujuk pada beli. Ya, siapa yang di sini? Nah, nggak perlu khawatir itu. Kami sudah sediakan nih ya, bagi kalian yang kepengen belajar mengenai dunia pasar modal. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, tadi kasusnya sudah saya rangkum ya, pelan-pelan, bahasanya juga bisa dicerna kepada Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu itu di sini itu punya mindset yang baik. Kalau kalian itu mindsetnya penjudi atau skip video, ya mungkin nggak bisa menerima hal ini, ya kayak gitu. Ini mengenai dari saham BBRI ini. Nah, fundamental sudah saya ungkap, kasusnya sudah saya ungkap, kenapa kok turun dan kenapa mengenai dari pajak ini baik atau buruk. Wah, justru baik, justru stimulus ya di saham BBRI. Nanti ya transaksinya lewat BBRI semua, ketika BLT cair semua lewat BRI semua, dan nanti perekonomian kita nanti tumbuh kembali ya mengenai hal tersebut. Ya, ini dari pajak itu dari negara ke negara seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin masih bermasalah dengan pajak, ya silahkan bisa dihubungi ini. Nanti kita bantu kok ya untuk kalian yang bermasalah, kasih tahu model-modelnya. Karena satu sih channel ini itu memang khusus para pengusaha ya, seperti itu. Nah, balik lagi mengenai dari saham BBRI, Pak, kenapa kok saham BBRI turun? Nah, ini kan belum ada info Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya gubrakan aja dari saham BBRI ini. Nah, kalau tiap bulannya ini sudah mulai ada naik RSI-nya. Ini infonya juga 2 hari berturut, ini psikologisnya sangat ngeri ya, seperti itu. Silakan kalian bisa masuk. Nah, untuk jangka panjang ya. Nah, berhubung saham kamu itu mayoritas lebih ke swing sama ke invest ya, jadi kayak gini Bapak Ibu ya, silahkan kalian itu bisa ditunggu nanti masuk di harga 4.327 dan juga di harga 4.165 serta di harga 4.085 ya, mengenai dari saham BBRI ini. Pak, dibeli kok turun terus, amunisi kita itu habis. Nggak apa-apa, hold aja. Nah, atau kalian itu bisa average down di saham BBRI ini. Pak, memang boleh average down? Boleh ya, untuk nabung ya. Jadi kalian harus punya trading plan seperti itu. Pak, kalau misalkan turun lagi bagaimana? Ya masuk aja, support kuat di saham BBRI itu di harga 4.090-an. Itu. Ini areanya. Ya, pokoknya di area 4.300 sampai ke 4.091. Di situ area untuk buy kalian. Cakep banget itu. Ya, nanti kalian bisa jual di harga 10.000 sampai ke 7.000. Tenang aja. Ini memang pace-nya untuk yang slowly. Seperti itu ya. Tuh. Nah, Pak,
saya nggak sabar, takutnya ini turun lagi. Ya boleh, silakan TP nanti di harga 5.300 atau enggak ya di harga 4.900-an. Ya, dan juga di 5.500-an. Ya silahkan nanti sesuaikan passion kalian. Nah, kalau Pak Firman bagaimana? Saya melakukan itu semua. Nah, karena saya ini ya bukan setahun 2 tahun di saham ya Bapak Ibu ya. Ini. Ya. Oke. Kalau kalian sabar lagi ya bisa ke sini. Butuh berapa tahun ya, tahun depan mungkin cepet kok. Ya. Ya syukur-syukur nanti ketika di situ langsung bem. Ya. Tuh. Pak Firman, kalau untuk trading Pak Firman bagaimana dari saham BBR ini ya? Kalian bisa tunggu ya level supportnya di harga 4.350, nanti kalian bisa jualan di harga 4.400 dan juga di harga 4.420. Pak, kalau misalkan turun lagi ya kalian batasi cut loss dulu di harga 4.300. Nanti kalian bisa tunggu di harga 4.251. Ya, itu caranya untuk scalpingan. Ya jadi ketika ada panic selling, mantul, langsung naikkan ke atas, buang cepat. Saya juga biasanya melakukan hal tersebut. Biasanya target itu 1-3% dan adapun stop lossnya 1-3%. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya sudah saya jelaskan secara gamblang. Ya bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami, silahkan kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ingat, bagi orang yang mampu dan kepengen aja ya. Pak Firman, kalau misalkan nggak masuk di kelas Pak Firman bisa nggak? Bisa, nanti ikut yang lain aja nggak apa-apa. Ini bagi yang kepengen saja ya, seperti itu. Nah kelasnya ada apa aja sih Pak Firman? Nah kayak gini ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf ya untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami sejak beberapa tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu. Ya, kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kita sudah bikin itu semua, dan ini ya hasil kinerja tim kami, ya, bahwa di bulan Oktober kemarin ya kita bisa profit 38 emiten dan holdnya ada 1, stop lossnya ada 9. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman untuk cara gabungnya? Trading saham ini itu diklik atau kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Lalu kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah itu nanti kalian tinggal pilih rekomendasi cuan besok atau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan adapun untuk stop lossnya 1-3%. Ya, level 1, 3 dan juga target KPI ini adalah level ketika kami itu lagi live streaming. Silakan Bapak Ibu bisa gabung aja ya, jadi seperti itu. Nah Pak Firman, saya gaptek Pak Firman, bagaimana cara masuknya atau biar masuk di kelas Pak Firman? Hubungi nomor yang ada bawah ini atau klik saja bit.ly kelas Pak Firman. Ya nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah di sini Bapak Ibu semuanya yang menanti-nanti ya, kita masih ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Desember angkatan yang ke-14 cuma 500 saja, namun hanya kita tampung 10 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan sisa 6 slot ya. 6 slot silakan kalian bisa habis saja ya, bisa masuk ya, yang khususnya bagi pemula masuk aja di ada promo ya, tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya ya, nah gitu. Nah terus kami juga ada level 1, 2, 3 dan juga 4. Itu apa sih Pak Firman? Ini hanya rekomendasi saja. Apa bedanya Pak rekomendasi ya sama yang kelas itu? Jadi cuman rekomendasi saja. Nanti di situ kalian akan dapat beli di mana, jual di mana, jadi seperti itu. Nah level 1, 2, 3 ini yang sebulan. Kalau yang setahun itu yang level 4. Ya silakan Bapak Ibu itu bisa masuk. Nah kayak gitu. Tapi mohon maaf yang rekomendasi yang nggak ada kelasnya atau materinya. Seperti itu. Nah ini ya,
Pak, saya pengennya privat dengan Pak Firman. Ada nggak? Ada. Ini pasti cuan kelas awal investor pemula sekitar segitu, tapi kalian akan dapatkan materi dan juga rekomendasi selama 3 bulan. Ya, itu yang privat. Ya. Terus kelas medium investor pemula, kalian akan dapatkan materi online, rekomendasi 1 tahun dan juga live trading bareng selama 3 bulan. Ya, itu bedanya dari live tradingnya. Tapi rekomendasinya selama 1 tahun. Terus ada pasti cuan kelas pro investor pemula, ya, sekitar segitu 7,9 VIP, materi online, live trabar unlimited. Jadi setiap hari sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Ya, kayak gitu. Ya, Pak, saya pemula usianya 50 tahun, nggak apa-apa. Orang di alumni kami itu ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, saya dampingi. Emang bisa cuan berman? Bisa. Tekniknya juga banyak sekali. Karena goalnya itu adalah cuan secara konsisten. Emang Pak Firman bisa? Bisa. Ya, kayak gitu ada caranya. Pak, saya pengennya offline. Ada, tapi ke tempat kalian. Kalian kan dapatkan materi offline, live trading bareng setiap pagi, itu unlimited. Ya, karena di sini kami itu nggak menargetkan ya jumlah peserta banyak, tapi yang kepingin aja. Ya, dan kami bikinkan kelas. Jadi kita itu nggak bermaksud bikin kelas untuk dapatkan peserta banyak, enggak. Yang butuh aja. Daripada nanti channel itu dimanfaatkan sama penipu, ya lebih baik nanti adanya kami kelola nanti ya impactnya kepada Bapak Ibu. Ya, karena kami juga trading ya dan juga untuk invest ya dan juga sudah cukup. Ya, kayak gitu. Ini untuk khusus kalian. Nah, kita juga ada kelas privat ya, yang ini yang asetnya di atas 1 miliar ke atas ya. Ya, offline ke tempat kalian senilai segitu, live trading bareng tiap hari unlimited, dan bagaimana cara jitu kembangin aset Pak Firman. Saya bermasalah dengan pajak dan lain sebagainya. Saya pengen ciptakan inovasi produk baru. Ada nggak? Pak Firman bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Ya, karena satu sisi ya saya juga menangani hal tersebut. Pokoknya ini untuk membantu para pengusaha ya yang masih berjuang menjaga perusahaan kalian ya biar bisa survive. Kita ikut hadir ya karena Bapak Ibu itu masih termasuk saudara kami, warga Indonesia, kami bantu. Nah, makanya saya sendiri dari dunia akademisi itu harus berkontribusi kepada masyarakat kita. Terima kasih, mungkin itu saja pada malam minggu ini ya, yang sudah dinantikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat ya, kelas ini bagi yang mampu saja, yang kepingin belajar dengan saya. Jadi kalian yang nggak mau nggak usah, ya. Tapi satu sisi ya, orang-orang yang rugi bulan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya ketika masuk di kami, akhirnya itu mereka bisa balik modal dan makin tinggi lagi. Seperti itu. Terima kasih, bye bye.